Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirojal Puro dengan NIM 3332210008 dari kelas A. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan kimia bagian 1. Dalam kesetimbangan kimia bagian 1 ini saya akan membahas 5 materi. Yang pertama, pengertian reaksi kesetimbangan. Yang kedua, syarat-syarat terjadinya kesetimbangan kimia. Yang ketiga, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC. Yang keempat, hasil bagi. Dan yang kelima, hubungan hasil bagi dengan KC. Yang pertama, pengertian reaksi kesetimbangan. Dalam kimia terdapat reaksi kimia. Reaksi kimia berdasarkan arahnya dibagi menjadi dua, yaitu reaksi satu arah irreversibel dan reaksi yang dapat bolak-balik atau dapat berubah lagi menjadi zat-zat semula reversibel. Reaksi reversibel yang terjadi dalam suatu sistem dan laju reaksi ke arah hasil atau sebaliknya sama disebut reaksi dalam keadaan setimbang atau reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan kebanyakan terjadi pada reaksi-reaksi dalam wujud gas. Jadi reaksi kesetimbangan merupakan reaksi kimia yang berlangsung dua arah dalam laju reaksi yang sama. Kesetimbangan kimia sendiri merupakan salah satu bentuk reaksi bolak-balik yang mana laju reaksi reaktan dan produk sama dan konsentrasi keduanya tetap. Kesetimbangan kimia juga hanya terjadi pada reaksi bolak-balik yang mana laju terbentuknya reaktan sama dengan laju terbentuknya suatu produk. Kesetimbangan kimia terjadi pada reaksi kimia yang reversibel. Yang kedua, syarat-syarat terjadinya kesetimbangan kimia. Syarat yang pertama yaitu berlangsung dalam ruang tertutup. Pada prinsip ruang tertutup yang dimaksud adalah tidak ada zat-zat yang keluar dari ruangan. Jadi semua reaktan dan produk berada di dalam ruangan yang sama atau semua komponen yang terlibat dalam suatu reaksi tidak berubah. Misalnya pada reaksi pembentukan amonia dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Ketiga komponen itu harus ada dalam satu reaksi. Jika gas nitrogen atau gas hidrogen diambil dari sistem, maka tidak akan tercapai keadaan setimbang. Yang kedua, syarat yang kedua, laju ke kiri sama dengan ke kanan. Salah satu syarat reaksi dalam keadaan setimbang adalah apabila reaksi berlangsung secara reversibel bolak-balik. Pada reaksi bolak-balik, laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju penguraian reaktan. Reaksi yang berlangsung ke arah kanan akan berjalan semakin lambat karena jumlah reaktan semakin berkurang. Pada saat yang sama mulai terjadi reaksi yang berlangsung ke arah kiri karena jumlah produknya semakin bertambah. Suatu reaksi dapat menjadi reaksi kesetimbangan bila reaksi baliknya dapat dengan mudah berlangsung secara bersamaan, seperti yang terjadi pada proses penguapan air dan pengembunan air di dalam botol. Proses penguapan dan pengembunan dapat berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Syarat yang ketiga terjadi secara mikroskopis. Suatu reaksi dikatakan dalam keadaan setimbang apabila secara mikroskopis tidak ada perubahan terhadap reaktan maupun produk. Artinya, sekilas reaksi dianggap sudah selesai karena reaktannya berkurang dan produknya sudah terbentuk. Akan tetapi, secara mikroskopis, reaksi berlangsung terus-menerus baik ke arah produk maupun reaktan. Pengurangan konsentrasi reaktan akan sebanding dengan pembentuk produk dan sebaliknya. Materi yang ketiga yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC. Secara matematis, tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC adalah perbandingan hasil kali konsentrasi dari produk yang dipangkatkan koefisiennya dengan hasil kali konsentrasi dari reaktannya yang dipangkatkan koefisiennya. Tetapan kesetimbangan konsentrasi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama kesetimbangan homogen dan yang kedua kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen sesuai dengan namanya yang mengandung kata homogen. Kesetimbangan ini merupakan jenis kesetimbangan yang terjadi pada saat produk dan juga reaktannya berasal dari fase yang sama, yaitu seluruhnya gas atau seluruhnya cairan, seperti di bawah ini. A ditambah B menghasilkan C ditambah D, yang semuanya adalah gas. Maka nilai kesetimbangan konsentrasinya disusun sebagai berikut. Kc sama dengan molaritas zat C pangkat koefisien C dikali molaritas zat D pangkat koefisien D dibagi molaritas zat A pangkat koefisien A dikali molaritas zat B pangkat koefisien B. Contoh soal tetapan kesetimbangan konsentrasi homogen. Pada suhu tertentu dalam volume 4 liter terdapat masing-masing 0,2 mol SO3, 0,4 mol SO2, dan 0,1 mol O2. Jika diketahui reaksi kesetimbangannya, 2 SO2 ditambah O2 menghasilkan 2 SO3. Hitunglah nilai Kc dari kesetimbangan tersebut.
Kita sudah mengetahui volume ruang yaitu 4 liter, maka kita dapat menentukan molaritas dari tiap zat dengan mol per liter. Kc sama dengan molaritas SO3 pangkat 2 dibagi molaritas SO2 pangkat 2 dikali molaritas O2 sama dengan 0,2 per 4 pangkat 2 dibagi 0,4 per 4 pangkat 2 dikali 0,1 per 4. Jadi 0,04 per 16 dibagi 0,16 per 16 dikali 0,1 per 4. 16-nya kita coret jadi 0,04 dibagi 0,16 dikali 0,1 per 4. Hasilnya adalah 10. Dan untuk yang kedua, kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen merupakan jenis kesetimbangan yang terjadi pada saat produk dan reaktan memiliki fase yang berbeda, di mana yang hanya mempengaruhi tetapan kesetimbangan hanya unsur yang berwujud gas dan cairan yang dimaksud ke dalam rumus Kc, sedangkan padatan dan atau cairan tidak dimasukkan ke dalam rumus Kc. Misalnya sebagai berikut: A ditambah B menghasilkan C ditambah D, yang dimana A adalah cairan, B adalah padatan, C adalah padatan, dan D adalah gas. Jadi yang dipakai cuma gas dan cairan, yaitu A dan D. Jadi Kc sama dengan molaritas D pangkat koefisien D dibagi molaritas A pangkat koefisien A. Contoh soal ketetapan kesetimbangan heterogen. Pada suhu tertentu dalam volume 2 liter terdapat masing-masing 1 mol CaCO3, 0,5 mol CaO, dan 2 mol CO2. Jika diketahui reaksi kesetimbangannya, CaCO3 menghasilkan CaO ditambah CO2. Hitunglah nilai Kc dari kesetimbangan tersebut. Hanya fasa larutan dan fasa gas yang dimasukkan ke dalam rumus Kc, sedangkan padatan atau cairan tidak dimasukkan ke dalam rumus Kc. Jadi hanya CO2 yang dimasukkan ke dalam rumus. Jadi Kc sama dengan molaritas CO2 sama dengan 2 per 2. Jadi hasilnya adalah 1. Materi selanjutnya adalah hasil bagi. Hasil bagi reaksi merupakan perbandingan konsentrasi produk dan reaktan dipangkatkan oleh koefisien masing-masing yang bukan pada keadaan setimbang. Contoh soal hasil bagi adalah pada suhu tinggi, reaksi berikut mempunyai Kc sama dengan 65. 2Hi menghasilkan H2 plus I2. Jika dalam sebuah campuran terdapat Hi 0,5 m, H2 2,8 m, I2 3,4 m, apakah sistem tersebut berada dalam kesetimbangan atau tidak? Jika tidak, kemanakah reaksi tersebut bergeser atau mencapai titik kesetimbangan? Jadi Q sama dengan molaritas H2 dikali molaritas I2 per atau dibagi molaritas H1 pangkat 2 sama dengan 2,8 dikali 3,4 dibagi 0,5 pangkat 2 sama dengan 38,08. Karena nilai Q lebih kecil dari Kc, maka reaksi bergeser ke kanan. Yang terakhir, hubungan hasil bagi dengan Kc. Hubungan dari hasil bagi dengan Kc adalah untuk menentukan reaksi yang terjadi, apakah reaksi tersebut dalam keadaan setimbang atau tidak, dan menentukan kemana reaksi tersebut bergeser atau mencapai titik keseimbangan. Jika Q atau hasil bagi lebih kecil dari Kc, reaksi bergeser ke kanan. Jika Q nilainya sama dengan Kc, maka reaksi setimbang. Jika Q atau hasil bagi lebih besar dari Kc, maka reaksi bergeser ke kiri. Seperti contoh hasil bagi yang tadi, karena Q-nya lebih kecil dari Kc, maka reaksi bergeser ke kanan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.